Ya, 3 nama sudah dikantongi Bapak Presiden Joko Widodo hasil dari musrah kemarin dan kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber ya. Ini sudah ada Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik yang sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi Bang Pangi, sehat Bang? Pagi Mbak Rati, Bang Bayu, saya masih Pang aja panggil Om. Oh, supaya gampang. siap Mas. Kemudian juga ada Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik. Selamat pagi Prof. Karim, Assalamualaikum. Selamat pagi, Rati, Bayu, Bang Sarwi. Iya, pagi Prof. Oke, saya mau ke Bang Pangi dulu, Prof. Mas Pangi, kalau melihat ini kemarin sudah ada 3 nama yang keluar dari hasil musrah, tapi banyak masyarakat yang agak bingung. Sebenarnya apa makna 3 nama ini? Karena PDIP juga sudah ada nama Ganjar Pranowo, di mana Bapak Presiden kan juga memang diusung oleh Partai PDIP begitu. Apakah ini kegalauan hati Pak Presiden juga terlihat dari relawannya yang ternyata tidak hanya mengusung 1 nama begitu? Iya, sebetulnya kan kalau pesannya, kalau kita lihat dari gerak-gerik, kode atau bahasa tubuh Pak Jokowi, itu kan betul-betul begitu diumumkan Ganjar oleh PDIP kan Pak Jokowi langsung dari Solo ke Jakarta. Itu artinya kan bagaimana Pak Jokowi memang ini adalah selera nuansa kebatinan beliau selama ini, ya intensitas endorse-nya mepet banget dengan Mas Ganjarnya. Jadi kemungkinan akan keluar Pak Prabowo dari musrah itu akan dipilih Pak Prabowo atau apalagi Erlangga menurut saya makin jauh gitu. Jadi sebetulnya Bang Bayu, Mbak Rati, soal capres ini menurut saya tidak ada kejutan lagi. Daya kejutnya nggak ada. Walaupun sebelumnya Jokowi juga sempat mengendorse beberapa kali nama Prabowo begitu ya sebelum keluar. Tentu mereka mengendorse Pak Prabowo, Erik, Ganjar dan seterusnya. Tapi untuk cawapres bolehlah gitu. Kalau mungkin ada bisik-bisik agar memang Pak Jokowi memang tidak punya veto player, tidak kingmaker, tapi kan mengkalkulasi, menghitung ulang secara cermat pilihan yang tepat yang disampaikan 3 poin oleh Pak Jokowi di musrah ini kan penting. Jadi maksudnya merawat demokrasi di akar rumput berarti kan presiden yang lahir dari kehendak rakyat, bukan dari elit kan gitu. Yang kedua adalah presiden yang berani mengambil keputusan, misalnya berani ke depannya, termasuk mereka mengatakan Indonesia akan maju 13 tahun ke depan kalau benar milih pemimpinnya. Ini kan kode-kode seperti itu. Termasuk kan bahasa beliau pemimpin yang perhatian, dekat dan mencintai rakyat. Karena dia bilang kan kalau sering di istana harusnya kan presiden itu memang tidak hanya di istana dan tanda tangan. Betul. Itu kan menunjukkan lebih banyak kode itu ke siapa sebetulnya, apakah ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar atau ke Pak Erlangga. Nah itu kita sebetulnya sudah bisa memahami bahwa Pak Jokowi dengan relawan, menurut saya untuk capres itu nggak ada rahasia lagi. Tapi untuk cawapres mungkin itu yang sedang dicari, betul-betul dikalkulasi secara matang karena cawapres adalah kunci. Salah menggandeng cawapres menjadi masalah. Itu yang pertama, Bang Bayu, Mbak. Boleh nggak gantian, Bang Ipang ya? Saya mau ke Prof. Karim. Prof, kalau tadi Bang Pangi menyebutkan tidak akan ada kejutan terutama dari soal capres gitu ya. Kalau Prof melihat masih ada relevansi nggak sih kemarin Pak Jokowi mendapatkan 3 nama dari relawan dan ketiga nama ini kan yang suka digadang-gadang dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Masih ada relevansinya nggak sih, Prof, soal capres ini? Soal relevansi kan dijawab oleh Presiden sendiri ya, yang dia katakan bahwa dia akan berdiskusi kuat kepada partai-partai yang saat ini koalisinya juga belum begitu beres gitu ya, belum tuntas. Nah, jadi menurut saya ini relevan. Bahwa kemudian muncul 3 nama, padahal PDIP yang notabene Jokowi adalah petugas partai yang dinaikkan mandatnya menjadi presiden oleh PDIP sudah mengusulkan Ganjar Pranowo, ini tetap relevan. Karena kita melihat bahwa presiden sendiri, Jokowi sendiri kan masih berfungsi untuk mendorong, membangun koalisi besar yang dimotori oleh Gerindra, PKB, Golkar, PAN. Jadi menurut saya kemunculan 3 nama ini bisa diakomodir oleh 2 jalur yang berbeda. Ganjar melalui PDIP dan Prabowo Subianto melalui koalisi besar. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena kalau saya menyimak 26 menit 0 detik 06 detik pidato Jokowi ini dengan menyebutkan karakter personal mulai dari tepat sampai kepada mengerti apa yang dikehendaki rakyat. Kemudian kompetensi manajerial gitu ya, yang harus berani turun, tidak duduk di istana dan tanda tangan saja, sampai kepada komitmen moral anti korupsi dan merawat demokrasi dan menjadi nakoda yang berani tidak mudah tunduk dan ampun, itu tidak mengarah pada seseorang dari 3 itu. Sebab menurut saya itu karakter-karakter generik dan
Kalau kita melihat proses musrah ini, karakter-karakter itu ada pada poin 2. Sebab setahu saya, kebetulan hadir menjadi narasumber di musrah pertama di Bandung, Agustus. Musrah meliputi 3 tahap. Tahap pertama itu di mana peserta memilih isu-isu strategis yang menurut mereka paling penting dan harus ditangani 5 tahun ke depan. Fase kedua adalah memilih karakteristik pemimpin yang dikehendaki dan dinilai sanggup mengatasi isu yang pertama. Dan pemilihan ketiga itu memunculkan nama orang-orang. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh ketua itu adalah nama orang yang muncul terus di tiap provinsi plus yang di Hong Kong itu. Jadi menurut saya ini sebuah soal yang tidak menyulitkan Joko Widodo karena ketiga-tiganya bisa diakomodir. Bahwa sampai sekarang cawapres masih menjadi teka-teki, menurut saya itu juga bukan soal. Karena peluang bagi Erlangga masuk menjadi calon wakil presiden masih terbuka, kendati pun dia pemegang amanah menurut Munas Golkar sebagai presiden, seperti halnya juga Caimin. Jadi menurut saya ini keinginan kuat dari relawan Joko Widodo untuk menggali pemimpin yang, karena dalam pandangan mereka, pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpin tipikal Joko Widodo. Sebab yang berkumpul di sini adalah mereka yang sudah mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Joko Widodo. Kenapa saya katakan begitu secara teori? Mereka tidak sedang mengevaluasi kinerja presiden, tapi mereka sedang mempersonalisasi bahwa ada hubungan erat antara relawan dengan Jokowi. Dan itulah sebabnya saya baru melihat bagaimana Jokowi pidato berapi-api, emosional, dan sangat dekat dengan audiennya. Ini sebuah kontes di mana Pendem ketemu dengan tokoh idolanya. Lebih dari sekedar idola, bahkan lebih dari itu, tapi pejuang, nakoda yang mereka idamkan dan menitis pada pemilih penggantinya yang akan datang. Oke, baik. Tadi Prof menyebutkan gitu ada dari 3 kriteria gitu. Mengerucut mungkin sebenarnya ada dari 1 dari 3 ini sebenarnya tidak memenuhi kriterianya itu gitu. Nah, nanti saya tanya lebih lanjut ya ke Prof, termasuk juga ke Bang Mangi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung lagi ke Prof Karim. Prof, ada koalisinya yang belum selesai, mungkin senada dengan apa yang disampaikan oleh tadi Prof di awal gitu. Tapi kalaupun misalnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal koalisi yang belum selesai, ini arahnya akhirnya kemana Prof? Dengan munculnya 3 nama di musrah kemarin. Ya, saya melihat koalisi PDIP dengan P3 juga kan belum selesai karena sama halnya misalnya dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga belum selesai. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat peluang-peluang ya atau misalnya tradisi koalisi sebelumnya itu kan ada pola-pola yang sudah terjadi, ada pola-pola yang belum terjadi. Kita melihat di antara P3 dengan PDIP bisa berkoalisi. Kemudian antara Gerindra, PKB, Golkar, PAN bisa juga berkoalisi. Tapi misalnya kita belum pernah, kalau kita melihat 4 pemilu yang lalu, kita belum pernah melihat misalnya koalisi antara PAN dengan PDIP gitu ya. Tapi dalam 4 pemilu itu PAN selalu berkoalisi dengan PKS misalnya, selalu tiap pertemuan itu. Nah, jadi menurut saya ini yang dimasukkan oleh Presiden, koalisinya juga belum selesai. Nah, kemudian saya ngerti pertanyaan Anda. Mungkin Anda terinspirasi oleh kata-kata Presiden, kita butuh kepemimpinan yang kuat gitu ya, yang tidak mudah ampun dan takluk kepada tekanan negara. Dia contohkan bagaimana usaha Joko Widodo untuk melawan tekanan terhadap kasus nikel gitu ya. Tapi saya lebih menangkap ketika dia katakan kita butuh kepemimpinan yang kuat, itu yang baru saya usahakan. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa salah satu legasi Joko Widodo adalah menanamkan kepemimpinan yang kuat karena dekat dengan rakyat, yang kuat karena berani mengambil keputusan yang meskipun ditekan oleh negara-negara, dalam hal ini adalah Uni Eropa, tapi tetap jalan gitu ya. Itu yang pertama. Baik, nah, yang kedua, ya. Oke. Baik, tahan dulu Prof. Saya mau ke Mas Ipang. Kalau melihat tadi juga Prof sempat menyatakan bahwa sebenarnya dari 3 nama ini bisa semua kok diakomodir, 1 lewat PDIP, beberapa diantaranya bisa lewat koalisi besar. Kemudian juga Pak Jokowi sempat menyinggung mengenai koalisi-koalisi yang sampai saat ini ibaratnya belum solid lah. Iya begini, kalau misalnya
nggak mungkin Pak Jokowi rasa-rasanya mengkhianati isi hatinya Bu Mega ya. Okay. Artinya kalau rekomendasi sudah keluar dari PDIP, dan kan Pak Jokowi mengakui bahwa saya hanya memberikan masukan, membisikkan, tapi yang menentukan adalah parpol dan gabungan partai koalisi Ya, yang menentukan capres. Artinya kan apa yang ada di kantong Pak Jokowi, mau 3 nama tadi, apa yang ada di kantong Musra, ya itu adalah seleranya Bu Mega dan partai politik, karena mereka yang bisa mengusung. Tidak Pak Jokowi, ini hanya membisikkannya. Dan setahu saya Mbak Rati, yang bisa membisikkan Pak Jokowi pada otoritas, pada veto, pada cawapres. Capres sudah selesai, ini sudah tutup, ini nggak ada drama lagi. Tetap nih. tegak lurus dengan PDIP, Ganjar Pranowo berarti. Ya karena pemilih PDIP 40% ke Ganjar kok. Oke. Nggak mungkin Ibu Mega setega itu Pak Jokowi akan memilih Pak Prabowo, nggak mungkin mengkhianati Pak Bu Mega yang sudah membantu Gibran, Kaisang dan Bobi misalnya, nggak mungkin gitu. Jadi pilpres ini udahlah selesai, capresnya Ganjar, nggak usah didiskusikan lagi Prabowo, Airlangga, menurut saya nggak relevan. Tapi cawapres is okay, masih bisa didiskusikan, masih bisa dicari kontemplasi yang cukup panjang dan lama. Yang kedua begini Mbak Rati, Bang Bayu, saya rasa-rasanya ini kan Pak Jokowi seolah mengatakan demokratis, selera dari grassroots, pemimpin bukan dari elit. Jangan-jangan Pak Jokowi kan ingin memveto bahwa selera dia adalah representasi di selera rakyat. Menurut saya juga ini nggak bijak. Belum tentu selera representasi jeroannya Pak Jokowi selera rakyat, belum tentu. Karena preferensi masyarakat itu punya preferensi politik sendiri juga, apalagi Gen Z milenial ya kan, yang 60% tadi, yang usianya mereka pemilih kritis, rasional, pemilih yang melihat rekam jejak, integritas, mereka tidak mudah dipengaruhi oleh presiden sekalipun, tidak mudah dipengaruhi oleh orang tua sekalipun, oleh RT, RW, oleh camat. Jadi jangan sampai bahwa suaranya Pak Jokowi adalah representasi dari suara rakyat. Belum tentu. Rakyat itu juga punya preferensi politik yang cukup memadai, apalagi Gen Z milenial ini informasinya banyak, Kemudian mereka tidak hanya tunggal, mereka betul-betul hati-hati, bahkan termasuk sampai bilik suara pun mereka akan tentukan. Nah, yang kedua Mbak Rati, Bang Bayu, soal keberlanjutan dan perubahan. Ini hati-hati betul. Karena Pak Jokowi ingin memastikan bahwa mereka adalah poros dari keberlanjutan, bukan dari antitesis dari proses perubahan. Hati-hati dan hati-hati betul dengan bahasa poros anti dari perubahan. Karena jangan lupa bahwa di pemilih yang tadi itu yang ingin keberlanjutan di atas Voxpol 51% ingin keberlanjutan. Tapi jangan lupa ada 37% ingin perubahan. Nah, di pemilih Mas Ganjar yang menarik Mas Bayu, itu 24% ada yang mengatakan tidak layak program Pak Jokowi dilanjutkan loh. Itu pemilih Mas Ganjar, tetapi tidak keberlanjutan. Itu tidak keberlanjutan, 24%. Itu data Voxpol menunjukkan temuan kemarin dari cross step kita. Hati-hati alergi dengan deksi perubahan itu bahaya juga. Karena itu juga bisa menggerus pemilihnya Mas Ganjar gitu. Karena tidak semua juga keberlanjutan, kan ada juga ingin ada perubahan gitu. Nah, jadi menurut saya itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Bayu sama Mbak Rati ya, soal pengaruh Pak Jokowi. Ya, ini pengaruh Pak Jokowi, hati-hati. 65% ya, mayoritas pemilih kalau kita tanyakan apakah menurut Bapak Ibu bahwa pilihan Pak Jokowi itu berpengaruh terhadap pilihan politik Bapak Ibu Saudara. Mereka mengatakan 65% mereka mandiri, tidak berpengaruh pilihan Pak Jokowi terhadap pilihan preferensi politik. Beda di tahun 2019 saat Pak Jokowi juga maju begitu ya, maju kembali mayoritas, 65% mayoritas, meskipun ada 25% Bang Bayu yang tetap bahwa endorse-nya gitu Pak Jokowi tegak lurus dengan Pak Jokowi 25%. Tapi yang 25% itu kalau kita cross step lagi, baseline yang 25% itu juga yang kemudian ke Mas Ganjar 32% mereka berpengaruh preferensi politik Pak Jokowi. Kemudian ada di angka 22% kepada Mas Anies, 22% dan 18% ke Mas Prabowo. Artinya memang ada pengaruh, tapi mayoritas bahwa endorse atau dukungan kemana arah dukungan Pak Jokowi tidak semua diikuti oleh pemilih gitu. Soal pilpres ini memang menarik ya untuk dicermati ya. Tapi sayang ya waktu kami juga sudah habis. Prof Karim terima kasih. Terima kasih banyak Prof Karim. Bang Pangi juga terima kasih sudah bergabung pagi hari ini dengan kami.